Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nova di channel Kakak Herbal Garden. Nah, kali ini teman-teman saya ada di dalam ruangan dapur. Di sini ruangan dapurnya cerah karena ruangan dapurnya itu memakai atap transparan. Kalian bisa lihat. Nah, ini ada anggur juga ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tanaman anggur saya yang sudah berbuah dan tanaman anggur saya yang dirambatkan di area laundry dan musola nantinya. Tapi jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, dan bunyikan tombol loncengnya. Nah, ini adalah area depan ya. Ini anggur yang sudah berbuah. Ini lumayan banyak, ada 14 dompol. Nah, ini saya tanam di pot. Ini ada tanaman juga ya. Ini Parianinel. Ini belinya itu kisaran tanggal 13 bulan 3 2022. Ini sama dengan Transfiguration nanti. Nah, di sini juga ada tunas baru yang tumbuh. Nah, kita petik aja, nggak usah sayang-sayang ya. Nah, ini kita fokuskan pertumbuhannya ke batang, ke buah maksud saya. Ini batangnya sudah besar karena memang sudah 1 tahun lebih, dan ini semakin membesar si batangnya dia akan mengelupas banyak yang warna-warna coklat yang mengelupas. Ini wajar ya, dan ini bisa kita bersihkan. Kalau bersih ini lebih bagus. Nah, ini adalah batang utama. Karena besar ya, saya rambatkan ke atas batang utamanya dan menghasilkan buah lumayan banyak. Di sini juga buahnya ada yang jarang-jarang, ada yang padat. Nah, kalau yang padat saya jarangin ya, karena memang supaya si buahnya makin besar. Nah, di sini itu banyak sekali buahnya. Dalam satu batang itu kisar ada 5 atau 6 dompol ya. Nah, ini batang keduanya, ini besar juga. Alhamdulillah. Sama dengan batang utama masih besar juga. Nah, ini saya rambatkan ke atas. Ini menghasilkan buah yang lebih lebat lagi. Nah, ini kita ganti ke ruangan belakang. Mohon maaf ya, rada berantakan karena memang belum beres dan belum rapi sebenarnya rumahnya, belum beres direnov juga. Nah, ini pot 50, ini varian Transfiguration. Ini bareng sama Ninel ya belinya. Ini batangnya besar sekali karena potnya juga pot 50 ya. Jadi semakin medianya luas, dia senang sekali. Dan ini rambatan kisaran 2 meter lebih itu sampai ke atas. Saya lengkungkan lalu saya tumbuhkan itu matabat dari matabatnya. Nah, ini 6 tersiernya saya buat persiapan pembuahan. Ini juga sirkulasinya alhamdulillah lancar karena sama saya itu pakai atap transparan dan dia itu bisa buka tutup juga ya. Di sudut-sudutnya itu ada buat udara juga masuk, jadi sirkulasinya lancar. Karena anggur itu butuh sirkulasi udara lancar dan matahari yang banyak. Nah, ini alhamdulillah, ini persiapan pembuahan juga. Nah, ini lumayan cukup panjang. Nah, ini juga tanahnya lumayan subur, kalian bisa lihat. Ini ada beberapa tanaman melon yang saya taburkan. Ini saya sengaja, ternyata ini tumbuh. Ini banyak sekali sama saya diambilin dan emang tidak saya rawat. Nah, memang ini tanahnya gembur sekali ya teman-teman. Tanah yang gembur pastinya tumbuhannya juga sehat. Nah, setelah ke belakang kita akan ke depan lagi untuk membungkus buah anggur. Yuk ikutin keseruan kali ini.
Nah, di sini kita akan membungkus buah anggurnya supaya buah anggurnya itu terjaga dari lalat buah, karena banyak sekali lalat buah ya teman-teman. Karena lalat buah itu senang sekali dengan tanaman berbuah yang banyak buahnya. Jadi ini alternatif yang saya gunakan supaya tidak terkena hama, karena banyak sekali buah-buah anggur yang ada di pohon ninel ini. Nah, ini sebelahnya itu adalah varian Jupiter yang sedang berbuah juga, tapi masih pada kecil-kecil dan memang agak kecil karena ternyata harus pakai GA3 supaya si buahnya itu bisa besar juga. Nah, saya itu tidak akan membungkus yang sebelahnya karena yang ninel itu lumayan cukup lebat dan buahnya mulai membesar, jadi saya sengaja untuk membungkus yang ninel. Nah, ikutin keseruan kali ini ya. Setelah ini kita akan pemupukan dan penyemprotan. Nah, ini saya sudah menuangkan fungisida Amistar Top itu 2 tetes. Saya pakai dosis yang rendah aja untuk 2 liter air ya. Jadi kapasitas penyemprotannya 2 liter. Dan ini saya akan menambahkan juga insektisidanya yaitu Abasel. Ini buat trip-trip yang kecil, bisa ulat atau apapun, ini bagus sekali untuk membunuh-bunuh trip-trip kecil ya. Ini wajib sekali kita penyemprotan seminggu sekali. Nah, ini sengaja saya pakai sarung tangan supaya tidak nempel langsung ke tangan ya, karena Abasel ini kan bocor, jadi harus ada supaya tidak langsung ke tangan karena baunya itu menyengat sekali lumayan. Nah, ini kita tuangkan 5 tetes saja atau bisa 4 tetes. Kita pakai dosis rendah saja, jadi jangan terlalu tinggi dosisnya. Ini sengaja itu pakai sarung tangan karena baunya itu kalau sudah menempel lumayan melekat, biarpun dicuci pakai sabun. Nah, ini juga saya sudah tambahkan perekat itu dari sabun cuci piring Mama Lem, atau bisa juga Sunlight juga bisa ya, produk Sunlight. Nah, di sini juga saya pakai yang serbuknya fungisida. Nanti saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan gambarnya. Dan ini biasanya saya juga pakai antrakol fungisida juga. Jadi kadang fungisidanya 2. Kita bisa pakai apapun ya, fungisida atau insektisidanya, karena banyak sekarang itu banyak. Nah, tapi harus hati-hati ya dengan bahan-bahan penyemprotan ini, insek sama fungisida ini. Kalau bisa kalian memakai masker atau jangan sampai kehirup ya, kehirup sama hidung. Nah, setelah ini kita akan siap-siap penyemprotan. Nah, mohon maaf saya percepat ya. Nah, ini kita beberapa hari sudah penyemprotan ya, beberapa hari kemarin kita sudah penyemprotan. Nah, ini lumayan mulai membesar ya, tuh mulai ada yang merah. Dan ini wajib sekali dijarangin. Jadi kan tadi tuh di atas pot itu banyak anggur-anggur yang jatuh, itu bukan jatuh ya, itu sengaja saya ambilin supaya dijarangin supaya buahnya itu bisa besar. Ini bisa besar sampai jempol
tangan kita, sampai kayak jempol tangan kita. Ini anggurnya mulai merah. Ini banyak sekali. Nah, nanti kita akan mengasih pupuk ya. Nah, ini kita akan persiapkan untuk pemberian pupuk. Jadi sudah berbuah juga kita kasih pupuk ya, khususnya pupuk yang mengandung kalium, kalsium, fosfat, bisa magnesium juga. Jadi jangankan manusia ya, ternyata pohon juga butuh asupan yang banyak supaya si buahnya menghasilkan buah yang bagus, manis, dan banyak airnya. Nah, ini kita persiapkan air. Nah, ini kita pakai MKP ya. Ini di toko pertanian juga banyak. Ini saya beli yang kisar 250 gram kalau nggak salah. Jadi yang kecil-kecilnya. Ini kita kasih 1 sendok saja. Nah, terus ini karate borod. Ini ada kandungan kalsiumnya sama fosfat kalau nggak salah. Nah, ini kita kasihnya setengah saja, setengah sendok. Nah, yang ini adalah KNO3 putih. Jadi KNO3 itu ada yang putih, ada yang merah ya. Fungsinya berbeda. Nah, ini adalah pupuk happy ya. 3 ini disebutnya kalau di pengangguran itu pupuk happy. Jadi pupuk khusus pembuahan. Ini pas berbuah juga saya kasih ini. Ini biasanya 1 ember ini kisaran 5 liter kalau nggak salah. Ini 5 liter saya kasih buat 2 anggur. Di sini saya itu di depan rumah itu ada anggur Jupiter sama Ninel yang sudah berbuah. Kalau Jupiter masih pada kecil-kecil. Kalau Ninel sudah mulai merah, sudah mulai matang, sudah mulai membesar. Nah, kita aplikasikan juga ke trans ya, karena trans itu mulai pemupukan pembuahan. Nah, ini pemupukan pembuahan buat transnya. Nah, ini kita cabut-cabutin aja. Nah, ini transnya bismillah ya, semoga kalian bisa berbuah banyak sama kayak Ninel dan Jupiter. Nah, terus kita aplikasikan langsung, kita bikin lagi. Jadi kalau ke trans itu kisaran 1 ember itu habis. Nah, ini 2 ember karena potnya kecil-kecilnya, 1 ember tuh 2 pot. Nah, ini Jupiter sama Ninel. Ya, semoga pohonnya subur terus, dan ini wajib ya seminggu sekali dipupuk ya. Nah, teman-teman, tadi kalian sudah melihat bagaimana saya merawat pohon anggur ini sampai dia berbuah lebat ya. Ada yang sudah mulai buahnya besar di area sini dan mulai memerah. Ini buahnya, ini varian Ninel dan ini varian Jupiter. Ini buahnya agak kecil-kecil. Ini agak kecil buahnya. Paling kecil itu dia kayak kelereng ya teman-teman. Nah, ini ada yang sudah matang. Nah, ini ada yang matang 1 ya. Nah, kita icip. Nah, ini teman-teman, ini varian Jupiter. Dia kecil ya, tapi ini rasanya Masya Allah sekali. Bismillah ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini belum matang sempurna bijinya karena masih hijau, agak ada asam-asam sedikit. Ini kalau matangnya sempurna sekali, ini manis, jadi kayak permen, rasa permen mangga ya, nano-nano rasanya. Ini enak sekali dan kulitnya tebal, saya suka dalamnya, nggak pernah dimakan kulitnya. Kalau kalian suka, kalian boleh makan. Bijinya juga cuma satu, kadang ada yang tidak ada bijinya kalau yang paling kecil ya. Nah ini masih bisa besar ya buahnya. Nah alhamdulillah nikmat sekali kalau kita bertanam. Awalnya saya di video sebelumnya itu belum berbuah karena masih proses pertumbuhan ya, pertumbuhan batang, daun, jadi proses pertumbuhan. Nah, alhamdulillah karena saya sudah pindah ke daerah Purwakarta, itu lumayan panas, dia senang sekali dan saya simpan di teras. Tapi kalau hujan saya simpan di tempat agak teduh, sempat keceretan, tapi yang penting si tanahnya tidak langsung keguyur air hujan karena bisa mempengaruhi dan merusak daun pertumbuhannya juga, karena unsur N-nya itu tinggi sekali. Nah, alhamdulillah sekali dengan saya menanam pohon anggur ini, saya tidak usah beli anggur di luar, karena emang kalau pertama itu senang banget waktu ini pembuahan pertama ya, kedua ya teman-teman. Pembuahan kedua dan pertama itu udah habis sama keluarga karena saking senangnya pohon anggur saya berbuah. Nah alhamdulillah nikmatnya bertanam dan menghasilkan, bisa panen, itu masya Allah sekali ya, masya Allah sekali nikmatnya bertanam ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa semangat terus bertanam, semangat berkebun, biarpun cuma lahannya sedikit, kalian bisa manfaatkan seperti saya itu di pot-pot kecil atau pot besar ya. Nah semoga, terima kasih teman-teman sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.